Pemirsa Capres-Cawapres mulai giat memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok untuk berinteraksi demi menggait suara kaula muda. Gaya mereka berbeda-beda. Ada yang melakukan live, namun ada juga yang membuat video pendek. Ya, video live TikTok Mahfud MD dan Anies Baswedan pemirsa telah dilihat oleh jutaan orang serta mendapatkan puluhan ribu komentar. Begitu pula dengan video singkat dari Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar dan juga Gibran Rakabuming Raka yang juga dilihat oleh jutaan orang serta dikomentari belasan ribu warganet. Sebelumnya, lewat istilah gemoy, nama Capres Prabowo Subianto juga melambung tinggi di sosial media. Bahkan tagar gemoy pun berkali-kali menjadi trending di media sosial yang merupakan tempat nongkrongnya pemilih milenial maupun generasi Gen Z. Yang menjadi persoalan, seberapa besar suara kaula muda yang bisa digait oleh Capres-Cawapres yang masuk lewat media sosial itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik yaitu ada Prof. Karim Suryadi, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia yang hadir ke studio kami yaitu ada Pak Jayadi Hanan dan juga Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Unair, Profesor Rahma Ida. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, kita ingin ke Prof. Karim terlebih dahulu. Prof. Karim, kalau menurut Prof. Karim seberapa besar sih yang bisa digait oleh Capres-Cawapres dengan melakukan kampanye lewat media sosial, mau itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya? Ya, pertama persisnya berapa persen saya belum punya data ya, tetapi referensi yang saya baca terkait dengan penelitian pengaruh media sosial yang lebih spesifik lagi misalnya tentang apa yang disebut dengan infrastruktur digital kewarganegaraan itu menjadi jalan bagi anak-anak muda, khususnya ini tradisi di Eropa Barat misalnya, untuk terlibat dalam pemilu. Artinya begini, ini sudah menjadi proyek lama saya dengan mahasiswa S3, ketika umumnya pemerintah dan orang-orang mencurigai media sosial sebagai lumbung bagi berkembangnya hoax. Ternyata banyak pemerintahan yang berpikiran sehat untuk memanfaatkan media sosial ini dalam meningkatkan keterlibatan warga negara dalam urusan-urusan publik atau apa yang disebut dengan civic affairs. Nah, kecenderungannya anak-anak muda yang terlibat dalam penanganan masalah-masalah sosial di media sosial itu juga cenderung memilih. Mengapa? Karena mereka menyadari media sosial menjadi alat bagi mereka untuk terhubung dengan masalah sosial dan pemilu menjadi alat untuk mengeksekusi apa kebijakan yang ia pikirkan, resolusi yang ia tawarkan. Jadi fakta menunjukkan, ini hasil risetnya konsisten, jadi mereka yang terlibat di media sosial dalam hal menangani urusan-urusan publik juga terlibat dalam pemilu. Artinya kecenderungannya untuk memilih menjadi kuat. Nah, tetapi kita harus hati-hati akan dua hal. Yang pertama, sesuatu yang viral atau sesuatu yang populer tidak selalu relevan atau sejajar dengan keputusan untuk memilih. Misalnya di negara Amerika kan terkenal kalau sekedar mengukur atau mengejar popularitas, Donald Trump itu masih kalah populer dibanding Donald Bebek. Di Indonesia juga begitu ya. Tetapi kita tidak bisa melupakan isu soal viral, soal populer ini. Karena itu menjadi modal, menjadi jalan bagi dipertimbangkannya isu. Yang kedua, ini akan lebih menarik ya, akan lebih menarik jika diskusi-diskusi dalam live streaming media sosial itu juga memperbincangkan sesuatu yang berkembang di pemikiran audiens, baik yang muncul akibat adanya debat Capres atau isu-isu publik yang sekarang berkembang. Jadi kemungkinan ini mempersuasi mereka akan lebih kuat ketimbang gimmick, ketimbang membuat sesuatu menjadi viral. Mengapa? Saya punya hasil penelitian di Jawa Barat, khususnya tentang generasi Z, ada dua hal yang penting. Yang pertama, generasi Z memiliki kesadaran untuk terlibat dalam politik. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana pendekatan yang paling klik bagi mereka. Sayangnya sampai hari ini, 60% itu merasa belum kena gitu ya. Jadi strategi yang diterapkan, teknik yang dipakai oleh politisi, baik partai, kandidat tim ses, termasuk kandidat legislatif, mereka menggunakan cara-cara yang belum mengena sampai hari ini. Kenapa? Misalnya mereka berbicara tentang generasi Z, tapi masih menggunakan cara-cara lama. Tampil di baliho misalnya, yang jelas itu cara yang lama. Kemudian kita tahu generasi Z itu lahir dari
pola asuh yang sangat demokratis dalam keluarga-keluarga, kemudian mereka lahir dari proyek akademik yang kolaboratif dan partisipatif, dan mereka punya rasa ingin tahu yang kuat. Nah, sehingga pendekatan yang memenuhi ketiga tantangan tadi, ketika ciri tadi, itu akan lebih berterima dibanding cara yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu maka ini akan menuntut gitu ya, juru kampanye tidak lagi datang dari atas, tapi juru kampanye akan lebih pas, atau mereka yang mempersuasi akan lebih pas bila hadir dalam screen yang setara gitu ya. Baik, Jadi Prof. ada dialog kreatif gitu ya, yang sejajar dengan mereka, itu akan lebih mempersuasi menurut fakta yang saya punya dan saya baca. Baik, dari Prof. Karim kita ke Prof. Rahma Ida. Apakah memang pendekatan yang dilakukan oleh para capres maupun cawapres di media sosial, baik itu TikTok maupun IG, merupakan ceruk yang besar untuk menggait pemilih muda? Ada data tidak, Prof, mengenai besaran milenial, Gen Z yang nanti terlibat pada kontestasi pemilu 2024 sebagai pemilih? Oke, terima kasih. Sebenarnya saya juga tidak melihat adanya data yang secara jelas ya menjelaskan berapa keterlibatan dari generasi Z dalam dunia politik saat ini di Indonesia. Kalau kita melihat berbagai para penyedia atau agen-agen penyedia data tentang pengguna-pengguna media sosial, semuanya memberikan, yang saya pelajari adalah memberikan batasan usia 18 tahun ke atas. Jadi terlibat secara umum. Kalaupun ada misalnya penggunaan itu very spesifik, misalnya hanya Instagram, misalnya yang hanya bisa digunakan oleh 44% itu pun usia 25 tahun ke atas. Jadi kalau itu kita kategorikan sebagai Gen Z, itu maka tidak masuk ke dalam Gen Z 25 tahun ke atas. Artinya memang ketika klaim-klaim yang dilakukan oleh para kandidat, para timnya, bahwa mereka bisa mengambil ceruk 50%, itu sebenarnya kita tidak tahu data itu dari mana. Namun demikian, saya pernah melakukan riset yang itu sudah terbit di jurnal internasional tahun 2021. Ketika itu saya melihat bagaimana keterlibatan anak muda, youth terutama, di political sphere yang ada di Indonesia. Saya menggunakan metode combined research between antara kuantitatif dan kualitatif, dan memang yang saya survei adalah semuanya masih berstatus mahasiswa. Nah, dari survei saya itu menunjukkan bahwa sebenarnya untuk persoalan political discussion atau diskusi politik, anak muda barangkali mau terlibat dengan diskusi-diskusi itu, terutama hal-hal yang kaitannya dengan current affairs atau hal-hal yang kaitannya dengan youth interest, jadi kepentingan mereka. Sementara kalau kita melihat itu dari sisi partisipasi politik anak muda. Tapi kalau kaitannya dengan pemilu itu sendiri, waktu itu tidak ada jawaban yang eksak untuk melihat itu. Namun secara kualitatif, ketika saya melakukan wawancara mendalam dengan beberapa anak muda, mereka melihat bahwa mereka akan memilih pemimpin bangsa ini, itu yang pertama adalah yang membawa interest mereka, jadi yang mempunyai visi misi yang bisa mengangkat kepentingan anak muda. Yang kedua adalah mereka akan memilih pemimpin itu dengan cara yang mudah kok, katanya begitu, jadi tidak complicated seperti yang kita bayangkan. Artinya mereka sebenarnya tidak begitu terlalu concern dengan hal-hal yang selama ini banyak diperdebatkan, misalnya visi misi yang terlalu sophisticated gitu ya. Bahkan dari mereka yang ketika wawancara itu terjadi, mereka memilih mana yang trending gitu artinya. Jadi mereka mengikuti, kalau misalnya di popular trending media sosial itu kita misalnya pakai hashtag atau tagar nama itu, ya mereka ikut aja. Jadi sebenarnya dari situ saya kemudian menyimpulkan di dalam paper itu sebenarnya media sosial itu mungkin
akan kalau menggunakan bahasa dari TV One tadi efektif untuk meraih suara pemilih itu mungkin pada keterlibatan generasi Z tadi dalam ranah diskusi publiknya gitu ya, tidak pada belum tentu jelas pada decision making mereka, karena para pemilih pemula itu sebenarnya mengalami proses sosialisasi politik. Kalau itu dalam komunikasi politik yang kami ajarkan di kelas, ada sosialisasi politik yang disebut dengan short term dan long terms. Long terms itu adalah para pemilih pemula itu sebenarnya sudah punya partai identification yang jauh sebelum mereka memilih, dan itu pun pemuda-pemuda itu adalah pemuda yang selama ini sudah terlibat. Misalnya mereka ketika mahasiswa anak muda mereka terlibat dalam organisasi partai politik ya, entah itu Kosgoro, Banteng Muda dan lain sebagainya, sehingga mereka memang masuk ke situ. Nah, orang-orang semacam ini dengan kampanye apapun itu mereka pasti akan memilih partai identifikasi yang mereka punya. Ini yang disebut dengan long terms. Sementara yang short terms mereka itu mengalami kampanye dulu. Jadi media sosial itu menurut saya salah satu aja sebagai media untuk kampanye. Tetapi secara keseluruhan untuk decision making kita belum tahu. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, kalau melihat apakah mungkin sudah ada nih penelitian yang dilakukan sendiri soal berpengaruh nggak sih kampanye melalui media sosial untuk generasi Gen Z? Ya pasti berpengaruh ya. Kenapa? Karena generasi Z dan sebetulnya yang disebut dengan yang mayoritas itu bukan generasi Z ya. Yang mayoritas itu kalau digabung antara generasi milenial atau Y dan generasi Z ya. Z itu lahir antara 96 sampai 2012. Kalau yang milenial itu antara 81 sampai 95. Kalau digabung dua generasi ini jumlahnya hitungan KPU 53%. Hitungan BPS bisa mencapai 59%. Jadi itu jumlah yang sangat besar. Nah, dua generasi ini generasi milenial dan post milenial atau Z itu memang media komunikasi utama mereka termasuk untuk komunikasi politik adalah media sosial. Jadi kalau misalnya politisi menggunakan media sosial untuk menjangkau para pemilih yang terkategori milenial dan post milenial, maka memang itu salah satu cara yang memang harus dilakukan. Karena kalau mereka tidak ikut ya tidak bisa menjangkaunya gitu. Nah, tapi kan media sosial itu adalah medianya, alat penyampai pesan, alat berkomunikasi. Ada dua aspek lagi yang harus diperhatikan, yaitu isinya apa? Konten kalau istilah sekarang ya. Konten itu bisa dua, gimmick apa substantif. Nah, kita bisa lihat nih nanti di antara tiga calon presiden itu mana yang lebih menonjol? Apa lebih menonjol gimmicknya atau substansinya atau dua-duanya? Sebaiknya dua-duanya sih, ya, baik gimmick maupun substansi. Cuman penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan anak muda generasi Y dan Z terhadap politik itu sama dengan generasi yang lebih tua tingkat ketertarikannya, cuma di kisaran 30%. Artinya kalau ditanya Anda tertarik nggak masalah-masalah politik, itu biasanya menyatakan tertarik itu 30%. 70% itu nggak terlalu peduli isu-isu politik. Tapi bukan berarti yang 70% itu tidak peduli dengan politik. Itu tergantung bagaimana cara mengkomunikasikannya, ya. Misalnya model yang sampai dilakukan Pak Mahfud mungkin itu efektif. Misalnya anak muda itu kan perlu konsultasi hukum. Betul. Misalnya masalah ada yang nikah muda misalnya, atau misalnya ada kekerasan antara dia dengan pacarnya atau apa segala macam, itu kan ada masalah-masalah hukum yang terkait dengan anak muda, walaupun itu tidak terkait langsung dengan isu-isu politik atau kebijakan. Bang Jayadi, tapi kan seperti ini, mereka ini membangun engagement, kedekatan dengan pemilih yang mungkin susah sekali menjangkaunya, mungkin tidak yang hanya di media sosial, mereka nge-follow, mereka udah like, udah komen, itu digiring sampai TPS konsisten, rasional dan emosionalnya untuk memilih 1, 2 atau 3 sesaat lagi Bang Jayadi. Kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.